Halo para mamang-mamang di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan pertarungan Jenderal Surga Utara dan Ause. Jenderal Utara mengatakan bahwa Ause adalah satu-satunya Raja Naga yang berani menantang jiwa gelap di Kerajaan Naga Laut Timur. Dan Jenderal Utara juga tahu bahwa namanya adalah Ause. Jenderal Utara mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa karena melihat Ause yang sangat berbeda dari yang pernah dibayangkan. Jenderal Utara berpikir bahwa pertarungannya akan menjadi pertarungan melawan naga legenda. Ause mengatakan, "Oh, jadi kau sudah mendengar namaku? Dan apakah yang kau tahu aku sangat kuat?" Ause juga mengatakan bahwa dirinya juga yang membunuh beberapa eksekutif Dewa Gelap. Salah satunya pemimpin istana yang bernama Bintang Tianyong. Dan sekarang Ause akan memperlihatkan kekuatannya pada Jenderal Surga Utara. Ause langsung memanggil gunturnya dengan mengatakan, "Aku Ause," atas nama Raja Naga memanggil guntur 9 alam. Sreset, seret, seret. Hanya kumpulan awan dan kilatnya saja yang keluar, tapi gunturnya tidak berhasil turun. Ause pun meminta permisi sejenak bahwa dirinya ingin melihat kondisi yang terjadi di atas. Duak! Sebelum Ause pergi, Jenderal Utara langsung memukul Ause dengan sangat keras. Hingga Ause pun banyak mengeluarkan darah dari mulutnya. Jenderal Utara mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa. Ternyata kesatria naga yang dikabarkan ternyata hanya menipu. Dan petir 9 alam pun turun mengenai Jenderal Utara. Ternyata petirnya loading, Mang. Dan di sini Jenderal Utara pun langsung terkena petir 9 alam milik Ause. Ause pun salto dan mundur ke belakang. Ause juga mengatakan walaupun datangnya lambat tapi tetap datang. Jenderal Utara mengatakan bahwa ini sangat luar biasa. Ternyata benar bahwa Raja Naga yang baru memiliki beberapa keterampilan sambaran petir ini dan yang lainnya. Tapi kelayakan Ause untuk pengakuannya di depan Jenderal Utara masih menjadi pertanyaan. Dan Jenderal Utara pun langsung meluncur dan segera menyerang Ause. Ause terkejut karena Jenderal Utara mampu menahan guntur 9 alam miliknya. Saat Jenderal Utara menyerang Ause, di sini Ause bisa menghindari serangan itu. Dan Ause langsung menebaskan pedang Raja Naganya ke leher Jenderal Utara. Tapi jangankan untuk putus, bahkan pedang Ause sama sekali tidak bisa menggoreskan luka ke tubuh Jenderal Utara. Jenderal Utara pun langsung memukul Ause. Jenderal Utara juga mengatakan bahwa pedang Ause sama sekali tidak menggoresnya sedikit pun. Ause yang terpental terkena serangan Jenderal Utara, Ause berpikir bahwa kekuatan pedangnya telah rusak atau orang ini yang sangat kuat. Ause sudah berhasil menarik perhatiannya, tapi situasinya kini jadi sangat berbahaya. Dan Jenderal Utara pun langsung melompat untuk menginjak Ause. Tapi sayangnya, Ause masih menghindari serangan Jenderal Utara. Jenderal Utara juga mengatakan untuk jangan membiarkan dirinya membunuh Raja Naga dengan sangat mudah. Karena Jenderal Utara akan sangat kecewa. Ause mengatakan bahwa dirinya belum menggunakan seluruh kekuatannya. Mendengar Ause mengungkapkan itu, Jenderal Utara sangat senang. Dan Jenderal Utara melawan Ause dengan kekuatan penuhnya agar dia bisa bersenang-senang. Dan di sini Susu yang sudah terluka parah didekati oleh Bixi. Bixi mengatakan bahwa dirinya sudah memperingati Susu sebelumnya. Tapi Susu bersikeras melawan dan akhirnya menderita. Susu mengatakan bahwa dirinya berjuang untuk peri duyung. Dan Susu sedikit pun tidak menyesalinya. Susu juga mengatakan sebelum dirinya mati, Susu ingin Bixi menjawab pertanyaan dari Susu. Susu mengatakan, "Apakah kau mau berhenti menyerang negeri duyung demi aku? Kita semua tetap salah satu ras yang sama. Jika Guru Tang dan yang lainnya gagal, masa depan dunia tak bisa dibayangkan. Sebaiknya kau jangan mempersulit mereka. Apa kau mengerti? Jaga dirimu baik-baik." Dan Juying atau Bixi pun menangis. Di sisi lain, Cupatkai pun sekarat. Guru Tang sudah mencoba untuk menepuk-nepuk Cupatkai agar Cupatkai bisa bangun dan sadar. Saat Cupatkai membuka matanya, Cupatkai mengatakan, "Apakah kita sudah berada di alam baka?" Guru Tang mengatakan bahwa Cupatkai pingsan. Cupatkai mengatakan bahwa rasanya tidak jauh berbeda seperti mati.
Cupatkai sudah benar-benar tidak sanggup. Guru Tang mengatakan bahwa Cupatkai tidak akan mati karena kita semua telah berusaha dengan baik. Cupatkai tidak mengerti apa yang dikatakan oleh gurunya. Cupatkai juga mengatakan kita semua telah berjuang mencegah Yuanshi Tianzun, lalu semuanya mati di sini, bahkan dunia tidak mengetahuinya. Apakah itu layak? Guru Tang mengatakan agar jangan menanyakan itu padanya. Dan Cupatkai disuruh untuk menanyakan pada dirinya sendiri. Lalu mengapa kita ada di sini? Apakah untuk bersenang-senang? Kita harus memiliki arti hidup. Guru Tang juga mengatakan pada Cupatkai kita telah mendapatkan kebahagiaan. Keluar masuk pintu istana surgawi, melewati jalur monster, perjalanan lain yang tak dapat dibayangkan oleh dunia. Di saat yang sama, akankah kita memikirkan pemikiran dunia setelah semua yang kita lalui? Kita sungguh tak perlu menjelaskan apapun pada dunia tentang arti dari pertempuran ini, bahkan bisa berbeda. Karena hati setiap orang berbeda. Satu-satunya persamaan semua orang adalah kita semua berjuang bersama untuk apa yang kita yakini. Dan itu cukup. Jadi, apakah ada yang lebih baik dari itu? Karena kenyataan hidup pasti akan memaksamu untuk menjalaninya. Kali ini harus benar-benar berbeda. Pokoknya kita telah sampai di titik ini. Jika kematian adalah nasib yang tak bisa dilawan, aku, Tang Sanzang, akan melenyapkannya di jalan. Berjuang dan menang atau kalah dengan putus asa. Mendengar perkataan Guru Tang yang penuh semangat, Cupatkai pun langsung mencoba untuk bangun. Cupatkai juga mengatakan bahwa dirinya sudah terlalu tua untuk berpura-pura mati. Cupatkai berpikir bahwa gurunya telah mempermainkan perasaannya. Sedangkan Wu Jing yang mendengarkan perkataan Guru Tang merasakan bahwa batinnya telah terguncang. Dan mereka pun siap untuk bertarung kembali. Di lain tempat, Yuanshi terus menghajar Bailang hingga babak belur. Yuanshi mengatakan bahwa ini adalah akhir dari hidup Bailang. Bam! Yuanshi juga mengatakan bahwa ini adalah keajaiban dari Bailang karena sudah bisa menekannya sejauh ini. Tapi sekarang sudah berakhir. Yuanshi akan segera membunuh Bailang. Dan krak! Tang Sanzang datang menyelamatkan Bailang. Yuanshi mengatakan dia berpikir Tang Sanzang sudah lari karena ketakutan. Tapi Guru Tang mengatakan bahwa dirinya di sini akan menghajar Yuanshi. Dan Cupatkai melompat dari atas dan langsung menghajar muka Yuanshi. Duak! Cupatkai juga mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Yuanshi. Yuanshi mengatakan, hanya begini ingin membunuhku. Please, jangan membuatku tertawa. Dan Cupatkai di sini mengencingi Yuanshi Tianzun. Dengan tertawa, Cupatkai langsung melompat sebelum Yuanshi mengarahkan pukulannya. Yuanshi juga mengatakan dasar siluman babi rendahan. Dan serangan pasir Wu Jing. Yuanshi sudah sangat merasakan bosan diserang dengan pasir. Tapi pasir ini adalah combo Wu Jing dengan Guru Tang. Dari kumpulan pasir itu pun muncullah tangan Guru Tang menghantam Yuanshi Tianzun. Brak! Dan Guru Tang juga langsung mengeluarkan tinju besinya. Dan berhasil ditangkap oleh Yuanshi. Yuanshi mengatakan bahwa pukulan Guru Tang hanya sedikit sakit dan Guru Tang akan segera berakhir. Yuanshi juga hendak menghukum Guru Tang dengan keras yang lebih buruk dari kematian. Tapi tak pernah disangka datanglah siluman ular. Kret! Yuanshi langsung dikunci dan dililit hingga tak bisa bergerak. Yuanshi mengatakan bahwa siluman ular telah berkhianat. Siluman ular mengatakan bahwa dirinya tidak berkhianat. Tapi karena Yuanshi telah menyerang semua orang, jadi siluman ular tidak peduli. Dan siluman ular juga mengatakan bahwa dirinya sudah lama ingin membalas kebaikan Yuanshi. Guru Tang mengatakan apakah siluman ular telah meninggalkan jiwa gelap? Siluman ular mengatakan bahwa mereka sangat membosankan. Hanya saja kita masih memiliki sedikit kesamaan tujuan pada Yuanshi Tianzun. Dan Guru Tang langsung mengeluarkan pukulan budanya dengan tasbih. Guru Tang juga mengatakan, dewanya para dewa, terima ini dan catat namaku. Tinju segel emas. Boom! Tepat terkena di mata Yuanshi Tianzun. Sedangkan siluman ular merasakan kesakitan. Benar saja, Yuanshi telah mengeluarkan panah penderitaannya hingga tubuh siluman ular pun hancur. Dan Guru Tang juga di sini ikut terpental menerima serangan panah penderitaan dari Yuanshi Tianzun. Yuanshi memberikan nama pada jurusnya ini yaitu panah amarah. Seset!
Bukan hanya Guru Tang dan siluman ular saja yang terkena, tapi semua yang ada di situ pun terkena serangan panah amarah dari Yuanshi Tianzun. Yuanshi di sini merasakan sangat kesakitan karena terkena pukulan segel emas milik Guru Tang. Yuanshi juga menanyakan pukulan apa yang bisa membuat matanya terbakar ini. Guru Tang mengatakan bahwa bukan apa-apa. Pukulan itu memang untuk jiwa gelap, guna menangani para jiwa gelap yang berbahaya, dan efek pukulan itu akan mengalir ke seluruh tubuh dan membakar jiwa. Mendengar penjelasan dari Guru Tang, Yuanshi sangat marah karena tidak terima karena Guru Tang telah memberikan luka yang tidak akan bisa hilang. Dan saat Yuanshi akan mengeluarkan panah amarah, tiba-tiba Guru Tang dan yang lainnya pun menghilang. Dan datanglah seperti badai besar yang membuat Yuanshi sedikit terkejut dan terheran-heran. Hingga Yuanshi terdorong oleh badai itu. Yuanshi mengatakan bahwa angin aneh di depannya dipenuhi hawa kematian yang pekat. Dan sedangkan Guru Tang di sini merasa bingung, ada di manakah dia? Tapi Guru Tang seperti bisa mengenali sesuatu. Benar, dia adalah Wukong. Dan Guru Tang bersama Chu Patkai telah digenggamnya sebelum Yuanshi mengeluarkan panah penderitaannya. Dan si Xingji chapter 175 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Xingji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Xingji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye-bye.